Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Vidya Natal Kiptia. Ini Devi Febriana Sari. Ini Chandra Eka Pratama. Salah. Ini baru Chandra Eka Pratama. Ini Dwi Melana Maulidina. Dan ini Laila Nur Umi. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Permisi Pak, kami dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat ingin melakukan observasi tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di Kampung Bali, Desa Barambai, Kawan. Bapak bisa perkenalkan nama Bapak, jabatan dan alamat Bapak. Terima kasih. Nama saya Madi Kasim. Kalau jabatan di sekolah itu sebagai guru pendidikan agama Hindu. Kalau di lingkungan masyarakat, tentu kami dipercaya sebagai ketua PHDI, ya, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kutub Kuala. Sementara di tingkat kabupaten kami juga selaku pengurus FKUB. Ya, alamat saya kebetulan di sini juga di Berambai Penambanan, Kecamatan Berambai, Kabupaten Kutub Kuala. Saya mau tanya Pak, untuk pertanyaan pertama tentang sila pertama, bagaimana cara Bapak sebagai mayoritas agama Hindu menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama di desa Kampung Bali? Nah kebetulan kami kan memang lahir di sini, besar di sini, tumbuh bersama dengan penduduk lokal, penduduk pribumi di sini, suku Pakumpai dan juga suku dari Jawa. Selama ini
kami di sini selalu menjunjung nilai-nilai nilai-nilai ketuhanan itu. Kami percaya bahwa setiap agama itu selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjalankan ibadahnya dengan baik, dan yang lebih penting lagi antara umat beragama itu harus bisa saling menghormati, adanya sikap toleransi agar terjalin kerukunan umat beragama itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Bagaimana cara Bapak mewujudkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama di lingkungan ini Pak, sebagai pengembangan dari nilai sila kedua? Nah, kalau masalah kemanusiaan ini kan memang kami khususnya di desa kami ini kan memang sudah berjalan. Artinya kalau ada warga masyarakat yang terkena musibah, tentu kami ikut bersama-sama membantu agar mereka yang terkena musibah itu merasa terbebani, merasa terbantu, dan juga merasa diperhatikan keberadaannya. Dan untuk warga non-Hindu kami juga menerapkan hal yang sama. Kalau ada misalnya warga tetangga yang Muslim, yang Nasrani, ada yang terkena musibah, kami juga ikut membantu agar terjadi hubungan yang harmonis antara sesama manusia, tidak memandang ras, tidak membeda-bedakan, karena ini kunci daripada kerukunan yang ada di daerah kami ini, di desa kami. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, tentang sila ketiga. Bagaimana penerapan nilai Pancasila sila ketiga tentang persatuan di desa ini Pak? Apakah sudah masih terjalin seperti kegiatan gotong royong, kerja bakti, tanpa membeda-bedakan agama gitu? Kalau khususnya di Dusun 3 ini kan mayoritas orang Hindu, jadi kami mempunyai lembaga namanya lembaga adat, di mana lembaga ini mengakomodir semua warga tentang aturan-aturan yang berlaku di daerah kami, khususnya adat istiadat. Jadi aturan-aturan itu wajib dijalankan oleh semua warga umat Hindu yang ada di sini. Nah, dan juga untuk warga yang non Hindu, kami juga ikut berkontribusi dalam hal menjalankan sila ketiga itu dalam bentuk satu kesatuan yang utuh, agar nilai-nilai atau semangat persatuan itu bisa terjalin. Dengan kegiatan seperti apa? Yang gotong royong, misalnya untuk kegiatan bakti sosial. Bahkan dari instansi pemerintah kan juga ada datang ke sini untuk melaksanakan bakti sosial, misalnya bersih-bersih. Jadi membaur lah kami, membaur. Ya, lanjut ya Pak ke sila keempat. Jika diadakan suatu kegiatan yang merupakan keputusan bersama, apakah Bapak ikut serta sebagai penerapkan sila keempat itu mencapai kesepakatan bersama dalam musyawarah mufakat Pak? Ya, memang ini kan penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat, itu kan memang musyawarah itu diutamakan. Karena untuk mencapai suatu kesepakatan itu perlu dibicarakan secara demokratis. Nah, kami selaku pengurus itu tidak memaksakan arus pendapat kami yang diterima, tetapi lebih menunjukkan kepada suara terbanyak. Dalam forum musyawarah itu kan kalau suara terbanyak itu harus kita ikuti, karena kan kalau suara terbanyak itu kan dikatakan suatu kebenaran walaupun itu sebenarnya tidak mutlak seperti itu. Jadi intinya musyawarah itu penting ya dalam kehidupan masyarakat itu, baik di lingkungan adat istiadat maupun lingkungan desa. Memang kalau di adat istiadat itu kan setiap bulan rutin kita laksanakan musyawarah. Kalau di lingkungan desa kan biasanya kan menjelang ini menentukan rencana pembangunan desa, biasanya musyawarah desa dulu. Memang rutin kalau dilaksanakan di tempat kami. Lanjut ke sila kelima ya Pak, apakah penerapan nilai keadilan sosial di desa ini sudah terjalin dan masih terjalin? Kalau masalah nilai keadilan itu kan memang kan di mana-mana kan itu harus dijalankan. Karena namanya keadilan itu kan tidak memandang saudara, tidak memandang keluarga, tidak memandang kerabat. Kalau memang dia benar ya kita lakukan sesuai dengan perilakunya. Kalau dia memang salah ya harus kita terapkan sanksi-sanksi yang berlaku itu, baik itu sanksi adat ya, baik itu norma-norma
yang berlaku di masyarakat, norma hukum dan lain sebagainya. Harus kita jalankan itu keadilan itu, karena kalau keadilan itu tidak kita jalankan maka kehidupan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Seimbang. Mungkin pertanyaannya sudah saya cukupkan, itu saja ya Pak. Sekian dari kami Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau jadi narasumber kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ya Pak. Terima kasih. Ya. Salam buat Bapak. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan guru keguruan dan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami sedang ingin mewawancarai Bapak. Jadi Bapak, kami minta Bapak untuk memperkenalkan nama Bapak, kemudian jabatan Bapak dan alamat Bapak. Perkenalkan, nama saya Iwan Paing. Kebetulan sekarang saya dipercaya sebagai ketua adat di Kampung Bali di Barambai Palam Kanan, Dusun 3. Di sini kami ingin melakukan wawancara terhadap nilai Pancasila yang mungkin terjadi di daerah sini. Ya. Karena saya ingin mewawancara Bapak nih, bagaimana cara Bapak sebagai mayoritas Hindu menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama di desa ini? Iya. Kami sudah kebetulan lama di sini selama sudah 40 tahun lebih lah. 50 tahunan dari tahun 2001 bulan. Nah, jadi kami di sini ada rekan-rekan, ada dari Muslim, untuk agama kan dari Kristen ada juga, untuk dari suku-suku macam-macam, dari suku Banjar, Jawa. Jadi kami melaksanakan toleransi kalau ada kegiatan apa-apa, walaupun dalam kegiatan keagamaan kami sama-sama menghargai. Misalnya salah satu dari umat Muslim ada melakukan hari raya atau gimana apa puasa apa, kita tetap menghargai. Meskipun demikian dari umat lain gitu juga, kalau kami ada kegiatan keagamaan mereka menghargai juga, jadi sama-sama saling menghargai kami. Jadi rasa saling menghargainya sudah terjalan dengan baik. Nah, ya. Sudah lama terjalin seperti itu ya. Sekarang masuk sila yang kedua ya Pak, bagaimana cara Bapak nih mewujudkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama di lingkungan Anda? Untuk melakukan perlakuan adil kita tetap maksudnya tetap dari keputusan warga kita sini. Untuk suatu keadilan apapun kita tetap mengambil suara terbanyak. Kita tidak bisa ambil keputusan sendiri, tetap kita melaksanakan musyawarah. Masuk sila ketiga ya Pak, bagaimana penerapan nilai Pancasila sila ketiga tentang persatuan di desa ini? Untuk persatuan sudah syukur kami sudah terjalin dengan baik persatuan.
apapun dan selalu bersatu di sini melaksanakan apapun juga dari segi apapun. Maksudnya persatuan kemana ya? Saya evaluasi terjalin tak gotong royong, tak bakti untuk bersatu gitu. Nah, untuk kegiatan gotong royong kerja bakti kita memang rutin melaksanakan paling nggak setiap bulan, satu kali lah untuk tempat ibadah. Tempat ibadah kan bukan di sini aja, ada di sana, ada di daerah Persawahan juga ada juga, nggak satu tempat aja di tempat kuburan itu ada. Kami kan dinamakan Citra di sana tuh, Pulau Merajapakti di sana. Tetap juga ada melaksanakan kegiatan gotong tetap kita laksanakan rutin ini. Tapi rutinnya giliran, jadi dari giliran tiap RT juga ada kita laksanakan seperti itu. Sekarang masuk ke sila keempat ya Pak. Jika diadakan suatu kegiatan yang melakukan keputusan bersama, apakah Bapak nih ikut serta sebagai penerapan sila keempat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam musyawarah mufakat? Iya, tentu itu memang utama kami sebagai penengah lah sini. Itu harus sebagai penengah kan, bukan penengah langsung ambil keputusan dari masyarakat, dari suara masyarakat juga keputusan yang kita akan ambil. Jadi apapun ada hal-hal yang ingin dilaksanakan kita musyawarahkan dulu. Kalau sudah tercapai mufakat baru kita laksanakan. Kalau belum kita nggak bisa melaksanakan tanpa keputusan warga masyarakat kita sih. Terus yang kelima ya Pak, apakah penerapan nilai keadilan sosial di desa ini sudah terjadi? Untuk keadilan sih kalian mungkin tahu juga masalah keadilan kita. Jadi dari pemerintah kan kita memang ada kesenjangan. Iya. Untuk keadilan menurut saya belum merata sih di sini. Ada ketimpangan juga. Seperti apa tuh Pak yang Bapak rasakan ketimpangannya Pak? Ya, kalau mungkin dari pemerintah nih ya, kalau dana dari pemerintah yang seharusnya mendapatkan tidak dapat. Jadi seharusnya memang orang yang sudah ibaratnya kehidupan ekonomi sosial yang sudah lumayan itu malah bisa dapat juga banyak gitu, nggak 1-2 orang. Jadi untuk keadilan di sini belum merata gitu. Jadi biasanya Pak kalau ada acara hari-hari besar itu biasanya kapan Pak? Hari besarnya kita nih untuk umat Hindu ini banyak sebenarnya. Tapi yang nasional kan cuma Nyepi aja kan. Nyepi itu pasti bulan 3. Nggak bisa berubah, pasti bulan 3. Maret. Iya, Maret. Untuk galungan kalender nasional kita 6 bulan. Kalau ada kalender Bali, kalender Hindu kan 7 bulan. 1 bulannya kan 35 hari untuk kalender Hindu. Jadi 7 bulan 1 kali di Raya Galungan. Jadi sebentar lagi kan ada Raya Galungan bulan awal Januari. Jadi sebelum Galungan, 40 hari sebelum Galungan tuh kami melaksanakan hari raya besar juga untuk penyambutan hari Raya Galungan. Setelah itu 40 hari dia Galungan, habis Galungan nanti Kuningan lagi 10 harinya. Kuningan itu tetap hari Sabtu, nggak bisa berubah harinya. Tetap hari Sabtu 10 hari setelah Galungan. Hari itu macam banyak sih hari raya. Raya sebelum Nyepi itu sih dua hari sebelum Nyepi itu laksanaannya yang besar. Untuk hari H-nya memang kita nggak ada aktivitas apa untuk Nyepi. Termasuk melasti, ogor kan sebelum Nyepi. Bisa yang hari-hari yang hari raya yang lain banyak nggak bisa persatu dijelaskan. Ada Siwaratri itu apa? Ada hari raya untuk ilmu pengetahuan ada juga. Pelaksanaannya tetap 7 bulan sekali, ada 1 tahun sekali. Kegiatan kami agama banyak, jadi hari raya. Kalau di luar nasional tuh banyak. Gitu. Nasionalnya Satu hari cuma Nyepi. Sebenarnya sih Galungan itu sama seperti kayak Muslim Idul Fitrinya itu.
raya besarnya itu kan. Saya penasaran nih Pak, jadi dipasangkan selendang ini tuh tujuannya itu apakah atau ada Itu sejarah-sejarahnya? memang untuk perempuan atau laki-laki yang kalau masuk Pak ibadah di pura, dimanapun pura pasti diharuskan pakai, minimalnya harus pakai ikat pinggang. Ini apa namanya? Ini udang, namanya udang. Kalau ini namanya selendang Ini rambut. rambut. Nah, rambut. Nah, ini kan ada busana Hindu dan ceweknya kan ada tahu aja kan. Nah, kan harus pakai tadi nggak apa-apa, ini cuma teman formal aja, biasa aja, yang penting terpinggang. Cuma itu pantangannya, bilang pantangan aja. Memang kemungkinan di semua tempat ibadah nggak diperbolehkan untuk perempuan yang haid itu kan. Tempat suci. Tempatnya dulu. Kalau kami itu berat kalau sampai terlanggar itu, kalau sampai termasuk sini, jadi kotor semua kan tempat ibadah kan bikin sajian besar lagi untuk membersihkan. Nah, itu imbasnya masih 2 orang aja, imbasnya warga sekampung sini kena Masalahnya biasanya seperti apa? macam-macam, termasuk yang melanggar itu bisa itu kena juga, itu pasti. Mungkin kami cukupkan Pak pertanyaan dari kami tentang nilai-nilai Pancasila, dan sepertinya sudah terjawab semua ya Pak. Dan Bapak juga menerapkan pastinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kehidupan di kampung Bali ini ya Pak. Semoga terjalin terus gitu ya Pak, penerapan nilai-nilai Pancasila ini gitu, baik di diri kita ataupun sekitar kita gitu. Terima kasih Bapak sudah berkenan itu jadi narasumber kami. Kami mohon maaf Pak kalau ada kesalahan. Dan yang ada. Sama-sama, maaf juga. Ada yang perlu ditanyakan yang di luar itu silakan. Ibu bisa perkenalan dulu nama, alamat, habis itu jabatan. Saya disebut sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Kusumanti, alamat di Desa Barangkalam Kanan. Orang lebih mengenal Kampung Bali. Pertanyaannya bagaimana ibu sebagai minoritas di kampung ini menerapkan sikap menghormati dan bertoleransi antar sesama umat beragama. Ini di sini kan minoritasnya Bali. Kami menerapkannya kayak gini, tetangga saya Bali sebelah situ. Jadi kalau agama Hindu sedang merayakan hari raya, kami bertoleransi juga, bisa berkunjung ke rumahnya. Begitu pula bergantian kalau kita merayakan hari raya Idul Fitri, toleransi juga, banyak yang ke rumah. Jadi berdampingan kami. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradil dan beradab di kampung ini? Kami menilai tinggi nilai yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seandainya bila ada tetangga kami nih sedang sakit, kami bantu, kami tolong, kami besuk. Begitu pula yang lainnya juga, kalau kami sedang sakit itu bergantian. Di desa sini memang amat kuat toleransinya, kemanusiaannya juga, kami kalau menolong, menghormati.
Tentang sila persatuan, apakah itu sudah kondisi ini masih terjalin rasa persatuan? Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah masih terjalin persatuan di kampung Bali ini? Sangat sangat terjalin. Apalagi kemarin apa yang pemilihan kepala desa itu kami berbaur walaupun beda agama tapi tetap satu gitu. Cerita dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang keempat, apakah ibu turut serta dalam mengambil keputusan bersama seperti musyawarah mufakat? Ini sering kan saya kan apa sebagai di desa ini sebagai kader kayak pesandu kayak gitu. Jadi kalau musyawarah di desa kami kan diundang, kami sering kayak gitu, sering bang ada rapat-rapat apa sering diundang, jadi mengajukan apa kayak pendapat gitu. Biasanya itu udah. Jadi Pertanyaan yang kelima, keadilan sosial. Bagaimana keadilan sosial yang ada sekarang? Apakah terjalin? sangat terjalin sekali keadaan sosial di kampung ini. Kayak kemarin kayak ada wabah corona itu kan kepala desa mengadakan kayak bantuan sosial, kami kayaknya nggak memandang apa agama satu yang lain, kayak siapa yang dilihat membutuhkan dibantu kayak gitu. Tapi Bu, apakah bantuan dari pemerintah itu merata gitu di sini? Apakah masih terjadi kesenjangan sosial? Pastinya karena kan kata kepala desa kan kita nih semuanya bentuknya mengajukan, tapi kan yang di atas lagi yang kayak apa dia ada di, jadi yang datang tuh tidak semuanya kayak gitu, jadi tidak merata, jadi banyak yang kesenjangan sosial kayak gitu pasti ada. Itu saja Bu yang kami tanyakan tentang pelajaran Pancasila ini. Semoga terjalin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.